Hai Sobat Bicara Hukum, bertemu lagi dengan channel Bicara Hukum, channel yang memberikan informasi, edukasi dan konsultasi hukum kepada masyarakat. Karena di channel ini dunia hukum akan dilihat lebih dekat. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih bagi pemirsa yang telah mengunjungi channel YouTube kami. Dalam video kami kali ini, kami akan membahas tentang kisah seorang hakim legendaris yang pernah ada di negara kita. Apakah Anda pernah mendengar hakim yang bernama Bismar Siregar? Apakah Anda pernah mengetahui berbagai terobosan hukum yang pernah dilakukannya melalui putusannya? Simak baik-baik video kami kali ini. Baiklah, langsung saja. Di era tahun 80-an pernah hidup seorang hakim legendaris bernama Bismar Siregar. Hakim berdarah Batak ini lahir di Sipirok, Angkola, Tapanuli Selatan, tanggal 12 September tahun 1928 dan wafat di RS Fatmawati tanggal 19 April tahun 2012. Hakim ini pernah menghukum seorang laki-laki yang menjanjikan akan menikahi seorang gadis. Singkat cerita, laki-laki itu dengan seenaknya berpaling dari tanggung jawabnya, setelah berhasil merenggut keperawanan pacarnya. Merasa dipermainkan, si perempuan pun keberatan karena merasa dirugikan diri dan masa depannya. Kasusnya tentu bukan mengenai ada atau tidaknya delik perzinahan. Akan tetapi, mengenai ada tidaknya pasal yang mengatur tentang hubungan di luar nikah yang dilakukan atas suka sama suka dengan suatu janji oleh laki-laki akan menikahinya di kemudian hari. Ternyata, laki-laki itu setelah merenggut keperawanan pacarnya dia ingkar janji. Keperawanan yang menjadi mahkota hidupnya itu telah dirampas dengan semena-mena. Sang gadis malang itu pun lalu mengajukan tuntutan ke pengadilan. Atas perkara itu, Hakim Bismar telah membuat putusan yang tidak lazim waktu itu. Meski ketika itu tidak ada hukum yang mengatur tentang hukuman intim di luar nikah, namun bagi Bismar Siregar, perempuan itu telah diperlakukan tidak adil. Bismar pun tetap mengadili dan menghukum laki-laki itu. Asas ius curia novit tampaknya sudah merasuk ke dalam pikiran dan hatinya. Bismar tetap memvonis laki-laki tersebut dengan delik penipuan. Bismar menafsirkan, vagina, perempuan dengan unsur barang. Sehingga seorang pria yang ingkar janji menikahi pasangannya, namun telah digauli dapat dianggap telah menipu, barang, milik orang lain dalam kurung pasal 378 KUHP. Putusan banding yang dijatuhkan dengan nomor 144 PIT 1983 PT, Medan tanggal 8 Agustus tahun 1983 waktu itu terbilang sangat kontroversial. Hakim Bismar mengoreksi putusan pengadilan tingkat pertama. Hakim yang di usia senjanya sangat religius ini, berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan. Dan dalam amar putusan menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara, yang berarti lebih berat 10 kali lipat dari vonis hakim tingkat pertama. Putusan Hakim Bismar tersebut menimbulkan perdebatan hukum secara nasional waktu itu, ketika ia menganalogikan alat kelamin perempuan sebagai barang. Meski ditentang oleh beberapa kalangan, namun Bismar berhasil menjalankan tugasnya sebagai hakim dalam mengisi kekosongan undang-undang. Dan, yang lebih penting lagi, ia telah menorehkan sejarah perlindungan terhadap kaum perempuan dari penindasan seksualitas kaum laki-laki melalui mahkota putusannya. Demikian guys pembahasan kami kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube kami dan menyalakan tanda loncengnya. Karena pada video berikutnya, kami masih akan membahas konten-konten hukum yang menarik lainnya. Jika ada tanggapan atau ingin berbagi pendapat menyangkut konten saat ini bahkan ada persoalan hukum yang ingin ditanyakan, silakan dimasukkan dalam kolom komentar. Kami akan berupaya menanggapinya dan memberi jalan keluar menurut sudut pandang hukum. Terima kasih dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya.